Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, saya ulang lagi, Ibu ulang lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita lanjut di materi, Ibu mau minta ketua kelas pimpin kita dalam doa. Ketua kelas boleh? Oke, silakan. Ya baik, selamat pagi teman-teman dan guru. Kita mulai aktivitas kita dalam aktivitas nomor 1 dan 2. Kita berdoa sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu mau ambil absen dulu, mengecek apakah ada siswa atau anak-anak saya yang tidak hadir. Atau masuk semua nih? Intinya semua hadir kan? Iya, Bu. Kasih saya ambil absen dulu ya. Iya, Bu. Oke. Farel, Hadir Bu. Pedra, hadir Bu. Kalau saya panggil absen, nama absen langsung anjurkan tangannya. Bisa? Bisa. Oke. Yuno Braille, Hadir, Bu. Isma Wardah, Hadir, Bu. Candami, Hadir, Bu. Samuela, Hadir, Bu. Natalia, Hadir, Bu. Ana, Hadir, Bu. Hendrik, Hadir Bu. oke, Rihun, Hadir Bu. Caca, Hadir, Bu. oke. Terima kasih. Bu. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional, lagu kebangsaan nasional dari para apa? Bisa berdiri? Mau tahu lagu Garuda Pancasila? Kita lanjut. Sekarang kita lanjut di kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas hari ini
sebelum kita memulai pelajaran atau materi itu anak-anak tidak boleh ada yang tidur atau bermain. Kadang-kadang biasa ada yang main HP. Jadi untuk HP itu tinggalkan dulu untuk sementara. Bisa? Bisa. Kita fokuskan dulu untuk kita punya pelajaran supaya Anda bisa paham apa itu materi yang kita ajarkan sekarang. Bisa? Bisa, Bu. Supaya ke depan Anda bisa paham mana itu ini dan mana itu dan sana. Bisa? Bisa, Bu. Kalau Anda sudah kesepakatan kelas hari ini, berarti kita lanjut di materi atau penyampaian tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai tentang larutan asam basa. Jadi yang pertama kita harus membedakan dulu atau Anda harus membedakan dulu mana sifat asam dan mana yang sifat basa. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua kita menguji tentang larutan yang kita mau menggunakan dia dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa, Bu. Nah, terus dia pakai indikatornya kertas lakmus. Nanti saya sudah sampaikan itu. Nah, terus yang ketiga, peserta didik melakukan titrasi asam basa. Tahu titrasi asam basa? Nanti kita pelajari setelah ini. Terus yang keempat, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis larutan asam apa saja. Bisa? Bisa, Bu. Sekarang kita breaking dulu. Biar semangat, biar pikiran kita itu bisa bisa bugar. Apa yang kita pikiran dalam bulan itu harus keluarkan hari ini di breaking. Bisa? Bisa. Yang kanan dan kiri menghadap ke biar tambah semangat. Materi pembelajaran hari ini yang kita mau pelajari mengenai tentang larutan asam dan basa. Larutan asam dan basa. Pasti Anda tidak tahu mana asam mana basa yang biasa Anda menggunakannya dalam sehari-hari maupun dalam di luar sana, ya. Nah, sekarang kita pelajari dia hari ini. Sebelum masuk di materi asam basa, saya mau tanya dulu. Ini mau tanya apakah asam basa itu dia terbagi atau dia hanya mengelompokkan? Tidak. Oke, berarti asam basa dia dikemukakan oleh berapa ilmuwan? 3. Yang pertama menurut Arrhenius berarti
duluan ya. Iya. Asam atau duluan? Asam. Asam. Oke. Kalau asam berasal dari bahasa apa? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, Fedra? Asam berasal dari bahasa Latin. Oke. Yang berarti Hah? juga. Oke, asam berasal dari bahasa Latin. Atau yang disebut dengan acidus, yang artinya oke, sedangkan untuk yang basah, siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Bu. Oke, Basa berasal dari bahasa Arab alkali yang artinya abu. oke, kalau basah berarti berasal dari bahasa yang artinya Alkali. atau yang disebut dengan abu. Jadi ini menurut Arrhenius. Ini menurut Arrhenius. Sedangkan menurut Bronsted-Lowry apa? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Bu, Oke. bahasa adalah spesies yang bertindak sebagai penerima akseptor. Oke, itu menurut Bronsted-Lowry. Menurut asalnya ya. Sedangkan menurut bahasa, siapa yang bisa? Angkat tangan. Menurut bahasa, menurut Bronsted yang mengemukakan tentang larutan asam basa. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Yuno mengenai asam. Sedangkan basa, siapa yang bisa? Angkat tangan. Eliud? Spesies yang memberikan yoyo proton. Oke. Spesies yang bisa memberikan proton. Tahu proton? Nah, itu nanti dibiasakan itu kan proton, neutron, elektron itu biasa dapat dari kelas 10. Nah, ini mesti belajar banyak kuat ini. Anak kimia itu harus banyak belajar. Periode unsur, apalagi nama senyawa. Nah, itu biasa kita menggunakan sehari-hari. Apalagi namanya buku, pulpen itu bahan kimia semua. Sekalipun kau menghirup itu yang disebut dengan nama senyawa yang disebut dengan oksigen. Oke. Selanjutnya yang ketiga menurut ilmuwan Lewis. Siapa yang bisa? Saya Bu. Oke. Menurut Lewis, asam adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor pasangan elektron bebas dari spesies lain membentuk ikatan kovalen koordinasi. Oke, bisa berikan salah satu contoh? Contohnya, Baca saja, tidak apa-apa. FB dan NH. Yang kuat. Bisa? Coba kasih ke teman yang lain. Coba. Ini HCl menurut teori menurut Arrhenius, asam yaitu HCl aki ditambah H2O. Terus lanjut. H3O tambah Cl. Ya. Sudah? Oke. Nah, dari situlah tiga para ilmuwan yang kita ketahui bahwa mereka lah yang mengemukakan tentang mana larutan asam dan mana larutan basa. Jadi larutan asam basa ini itu dia punya indikatornya tersendiri. Jadi indikatornya itu apa-apa saja yang dipakai para ilmuwan.
Biasa Pak yang pertama dia mengemukakan tentang indikator menggunakan bahan alami. Yang kedua menggunakan bahan atau kertas lakmus. Yang ketiga kertas PH. Nanti selanjutnya kayak saya ibu kasih tahu bahwa kertas PH itu seperti apa. Dia seperti kertas lakmus, cuma ada berbagai macam warna. Oke. Anda sudah paham? Paham atau belum nih? Yakin? Masih semangat? Sekarang ibu baca lagi. Jadi di sini pengertian asam adalah zat yang memiliki rasa asam dapat melepaskan ion H-. Jadi kalau H kurang di atas berarti itu H-. Itu tentang asam. Dia punya contohnya seperti ini. Contohnya apa? Contohnya bahan alami antara lain cuka dan jeruk. Itu asam. Sudah pernah rasa belum? Oke. Sekarang kita masuk di pengertian basa. Jadi basa di sini adalah zat yang memiliki rasa pahit. Rasa pahit sudah pernah rasa? Contohnya seperti sabun. Biasa Anda menggunakan dia, tidak mungkin Anda menggosok gigi dengan ini sabun kan? Kalau Anda menggosok gigi dan sabun otomatis dia akan rasa pahit. Dengan dia apa? Biasa kalau Anda gosok di badan kan dia akan terasa licin. Nah itu yang disebut dengan zat yang berbahasa. Oke. Sekarang kita lanjut yang berikut. Nah, di sini ada berbagai macam reaksi asam dan basa. Anda lihat, ada reaksi asam basa di sini. Reaksi asam basa apa-apa saja. Nah, di sini ada nama senyawa HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Ini mengenai reaksinya. Ini reaksinya. Sedangkan dia punya bahayanya ini ada sini. Bahayanya ini 1, 2, 3, 4 berarti apa-apa saja. Ada asam kuat, asam kuat, ada dapat merusak kulit, ada juga dapat merusak kulit, harus ditangani dengan hati-hati. Contohnya mungkin Anda mau praktek dalam ruang lab, biasa kan Anda menggunakan jas, kacamata, sarung tangan, itu kan? Oke, sekarang masuk di kesimpulan. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya apa saja? Di kesimpulan ada asam mendapatkan ion H+. Ion H+ ini. Ini ion H+, ini ion H-. Jadi bukan H tambah, H kurang kan. H+ dan H-. Nah, terus kita masuk di indikator untuk menggunakan kertas lakmus. Nanti sebentar kita akan praktik. Oke, setelah itu apakah Anda sudah paham? Paham. Yakin? Yakin. Oke. Kalau Anda sudah yakin, berarti kita masuk di, saya kasih contoh untuk menampilkan sebuah video biar Anda itu paham, tahu cara-caranya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa. Nah, sebelum saya menerangkan dari awal sampai di sini, Ibu menerangkan awal sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham atau belum? Sudah. Oke, kalau Anda sudah paham mana yang asam dan mana yang basa, ya? Oke, kalau begitu Ibu lanjut lagi dengan yang berikutnya tentang media.
Nah, dia di sini menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita. Anda boleh lihat ke depannya. Eksperimen sederhana dari kunyit. Bahan-bahannya adalah kunyit bubuk, deterjen bubuk, air, kapas, cotton bud. Kunyit merupakan indikator alami asam basa. Deterjen yang terlarut dalam air bersifat basah. Kunyit yang berwarna hingga berwarna menjadi pengalaman basa dari air itu. Selamat mencoba. Sudah? Oke. Itu gambar yang pertama. Sederhana dari kunyit. Ya, gambar yang kedua. Anda harus fokus untuk melihat video supaya Anda paham atau Anda harus tahu. Kunyit merupakan materi tentang gimana caranya kita bisa mengetahui mana asam dan mana basa yang dipakai oleh indikator kertas. Nah, sebelum kita lanjut, ibu mau tanya lagi dulu. Apakah anak-anak ada yang sudah tahu asam itu seperti apa? Yang tadi sudah dijelaskan? Asam, Boleh angkat tangan? Oke. asam mempunyai rasa asam, klorofis, dapat merusak logam, dapat memerahkan kertas lakmus biru, dapat menetapkan larutan basah. Oke, terima kasih. Berikan apa itu? Siapa lagi? Eliud, bisa? Eliud bisa? Apa itu asam atau apa itu basa? Yang tadi sudah dijelaskan di depan. Jadi, siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, lanjut. Basa mempunyai rasa pahit dan licin, kaustik merusak kulit, dapat menyebabkan kertas lakmus, juga dapat menetralkan larutan asam. Oke, jadi Anda harus fokus. Nanti sebentar kalau kita praktek Anda lihat dia punya perubahan dari indikator tersebut. Kalau merah, yang kertas biru, dia berubah menjadi warna apa? Kertas merah muda dia berubah menjadi warna apa? Ya. Kalau dia tidak berubah atau dia tetap sama warna, berarti dia punya namanya apa? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Setelah itu, Ibu tanya kembali, apakah yang ditampilkan di depan layar dari awal sampai sekarang, siapa yang belum paham? Angkat tangan. Kalau yang paham, angkat tangan. Kalau yang sudah paham, angkat tangan. Dari video dari awal larutan asam basa, dia punya pengertian, sifat, indikatornya seperti apa. Nah, terus kita masuk lagi dia punya praktikumnya seperti apa. Semuanya sudah paham atau belum? Sudah, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Oke,
Oke, kalau Anda sudah yakin, berarti kita membagikan, kita buat kelompok dulu. Ibu membagikan per kelompok di sini berarti ada 3 kelompok. Bisa? Bisa, Bu. Jadi di sini Ibu bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 3. Atau mau yang bagaimana? Kelompok 1, 2, 3 berurutan saja. Oke, kalau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berarti aman. Kelompok 1 siap? Siap, Bu. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Kurang semangat atau kayaknya ada yang masih ngantuk-ngantuk. Semangat? Sekarang kita mau membuat racikan atau membuat kelompok mana yang larutan asam, mana larutan basa. Sampaikan apa yang mau dibagikan. Sampaikan apa yang mau dibagikan. Oke, lanjut. Jadi di sini Ibu akan membagikan ke LKPD kalian atau lembar kerja kalian. Nanti di sini per kelompok ada dia punya masing-masing kelompok atau nama-nama kelompok. Terus ada tujuan pembelajaran. Terus ada alat dan bahan yang Anda tulis. Terus di sini ada alur kerja yang singkat. Alur kerja yang singkat yang tadi sudah nonton video, sudah? Iya, Bu. Itu alur kerjanya. Pertama itu apa supaya yang terakhir itu apa? Ya, bisa? Nah, terus yang terakhir yang berikut hasil pengamatan. Hasil pengamatan yang tadi dicelupkan berapa lautan itu sehingga menjadi warna apa saja. Bisa? Kemudian kesimpulan. Masuk di kesimpulan terakhir. Kesimpulan per kelompok itu seperti apa? Apa yang Anda ketahui tentang mana asam, mana basa? Bisa? Bisa. Oke. Sekarang Ibu membagikan kepada kalian per kelompok ya. Nanti itu ada saja supaya Ibu tahu mana yang kerja dan mana yang tidak kerja. Bisa? Bisa. Kemudian Anda harus tahu tujuan dari praktik itu apa. Bisa? Bisa, Bu. Kemudian yang punya persiapan alat dan bahan boleh dikeluarkan. Yang sudah siap boleh dikeluarkan. Jadi sebelum Anda mengerjakan per kelompok, kesepakatan kita dulu. Kesepakatan kita dalam kerja kelompok itu maunya berapa menit? 10. Yakin bisa 10 menit? Nah, yang intinya kalau Ibu bilang kumpul, itu kumpul. Iya, Bu. Bisa? Ya, bisa. Kesepakatan kita dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bisa. Bisa? Oke. Kelompok 1? Bisa. Bisa? Oke, sekarang kita mulai. Ya. Nanti kalau Anda tidak paham atau silakan Anda bertanya. Air, minta tolong. Ini siapa kamu boleh minta tolong ambil air. Jadi masing-masing boleh ke belakang ambil air. Satu-satu gelas saja ya.
Bagaimana? Oh, untuk dia punya bahan atau alat? Bahan. Nanti yang lainnya boleh tulis nama kelompok, harus aktif ya? Harus aktif. Kalau tidak aktif berarti awas batas. Awas sampai kertas LKPD kalian itu basah. Mulai buka ini, baru tuangkan ke masing-masing jelas. Masing-masing secukupnya saja ya. Bahan-bahan kasih masuk secukupnya ke dalam gelas atau wadah. Oke, yang dia dapat jaraknya dari teman yang lain agar tidak jauh, boleh mendekat ke teman-teman. Pula nanti yang ini boleh sedikit merapat, boleh merapat. Kali? Nah, nanti angkat bangku saja, angkat bangku, angkat bangku. Oh, berdiri saja. Berdiri saja. Apa lagi di sini? Caca, berdiri sini, jadi yang lainnya. Oke, nanti setiap wadah atau setiap larutan itu masing-masing punya nama. Masing-masing punya nama tersendiri. Contohnya wadah pertama dia larutan apa, wadah kedua larutan apa. Bisa? Oke. Kalau yang tidak paham boleh angkat tangan untuk bertanya. Ini sudah. Oke. Kalau sudah boleh diaduk. Masing-masing larutan punya nama. Jangan lupa diaduk ya. Terus nanti kalau begini, jangan lupa tulis itu nama-nama larutan. Kalau ada yang bertanya boleh silakan angkat tangan. Angkat tangan. Kalau ada yang masih bingung boleh angkat tangan ya. Iya Bu, iya Bu.
Yo. Sudah kau bahas lagi. Ayo. Tambah. Udah tambah lagi. Banyak. Kalau masih bingung bertanya. Ya, oke. Ya, jadi ini indikatornya kertas lakmus. Jadi fungsinya Anda mengetahui mana asam, mana basa pada beberapa larutan tersebut. Jadi Anda mengambil satu kertas ini merah satu, jadi satu ini masing-masing punya larutan. Itu pula dengan yang ini. Jadi satu ini larutan punya. Ya? Nah, kemudian nanti yang itu kalau bertanya juga terus sama tidak punya kertas. Jadi satu-satu kertas Anda buka. Nah, ini masing-masing larutan punya. Ini masing-masing punya ya. Jadi ini punya, ini juga punya tersendiri. Supaya Anda bisa mana basa, mana asam, mana netral. Sesuaikan dengan KPD kalian. Kelompok 1. Ya. Jadi ini kertasnya disebut dengan kertas lakmus. Ini tidak sembarang jual. Jadi ini di toko-toko yang tertentu. Bisa. Jadi Anda bukannya seperti ini. Masing-masing larutan punya kertas. Jadi ini kertas gula punya, soda punya. Jadi situ ada berapa larutan? 5 berarti di sini Anda sesuaikan di sini punya. Jadi sesuaikan. Ini satu pasang. Ini kertas. Ini gula punya. Anda buka lagi soda punya, kunyit punya, begitu. Langsung. Supaya Anda bisa mengetahui dia punya mana asam, mana basa. Ada lagi yang mau bertanya atau masih bingung dengan cara kerjanya? Jadi nanti Anda celupkan per larutan. Contoh begini. Kasih contoh dulu. Nah, kan sudah nonton di meja tadi. Nah, celupkan 2 kertas ini. Terus, ini warna awal, warna biru sama merah muda. Ketika dicelupkan maka terjadi warna apa? Kecelupkan atau tidak?
Nanti kerjakan ya kepada bagian kolom itu. Biru berwarna apa? Merah berwarna apa? Sudah? Karena Anda tentukan di sini. Mana yang dicoba oleh tadi mana? Yang dicoba di ini apa? Besok. Nanti ada ditulis juga supaya hasil presentasi kalian itu bagus. Jangan lupa kesimpulan. Mana yang asal? Yang mana yang kita warna mana? Sudah? Sudah apa belum? Jangan lupa dia punya kesimpulan. Kesimpulan yang Anda praktik tentang larutan asam atau basa itu seperti apa? Ini tulisannya mana seperti merah lapis merah dia berubah atau tidak? Ketika berubah berarti kesini itu berubah menjadi kenapa? Mungkin menjadi merah atau tidak berubah. Begitu juga ini. Oke? Sudah? Oke. Kalau sudah, berarti semuanya yang bagian di luar kursi kembali ke tempat duduk masing-masing. Boleh dibersihkan, dibersihkan. Sudah? Semuanya sudah duduk cantik, duduk manis? Oke. Kelompok 3? Ya? Ya. Sekarang kita masuk di presentasi. Karena Anda punya kelompok atau pekerjaan kelompok sudah selesai, maka Ibu panggil per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Sudah siap? Siap, Bu. Kelompok 1 siap? Siap? Kurang semangat? Siap? Siap, Bu. Kelompok 2? Siap, Bu. Kelompok 3? Siap, Bu. Oke, sekarang kita mulai dengan kelompok 2. Kelompok 2 boleh maju ke depan. Boleh 2 orang atau 3 orang untuk mewakili hasil presentasi ke depan.
Ya, dari kelompok satu, boleh maju berapa? Kelompok dua. Jadi sebelum mempresentasikan hasil kalian, itu Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 sebelum membacakan kesimpulan dari hasil praktik kami, perkenalkan nama saya Isma Warda. Saya dari Setia, Aulia, Zeki, Aldi, dan Yuna. Kesimpulan dari yang kita praktikkan, kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah jika dicelupkan dalam larutan asam. Oke, yang lain lagi. Lakmus merah akan berubah warna menjadi biru jika dicelupkan dalam larutan basah. Oke. Larutan netral umumnya berwarna ungu dan akan berubah warna merah. Dilarutkan asam dan biru di larutan basah. Oke, yang lain lagi? Sudah? Itu hasil praktik kami dan itu kesimpulan dari hasil praktik kami. Oke. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2 kembali ke tempat duduk. Sekarang kita panggil kelompok 1. Kelompok 1 silakan berdiri. Tepuk tangan dulu. Kelompok 1 semua berdiri ya. Jangan lupa pakai masker. Assalamualaikum. Boleh lanjut? Ya baik, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kesimpulan kami. Sebelum kami membacakan, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farul Rinanji. Perkenalkan, nama saya Fidra Bertamarisan. Perkenalkan, nama saya Sinira Kondi. Perkenalkan nama saya Natalya Wuliandi. Perkenalkan nama saya Renata Kayu. Perkenalkan, nama saya Dewa Sandaya. Dan yang akan membacakan hasil kesimpulannya, Fidra. Kesimpulan dari praktikum basah menggunakan kertas lakmus yaitu kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah jika dicelupkan ke dalam larutan asam. Sedangkan kertas lakmus merah akan berubah warna menjadi biru jika dicelupkan ke dalam larutan basah. Itu saja kesimpulan. Oke. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang dari itu yaitu kelompok 3. Silakan. Semuanya duduk. Beri tepuk tangan. Silakan. Larutan sudah kue. Belum teman-teman, sebelum kami mulai membaca kesimpulan kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Franita Tiorim. Perkenalkan, nama saya Leto Pendidikan kami. Perkenalkan nama saya Kasulandari. Perkenalkan, nama saya Biasa Sumeriai. Perkenalkan, nama saya Elut Yumin. Hasil pengobatan larutan sudah kue, kertas lakmus merah biru.
kertas lakmus biru merah. Larutan dari Yang lain boleh baca. Dari praktikum kertas lakmus biru larutan asam akan mengubah lakmus biru menjadi merah. Kertas lakmus merah larutan basah akan mengubah merah menjadi biru. Larutan neutral, larutan yang tidak berubah warna baik biru maupun merah, jadi dianggap netral. Oke. Terima kasih. Nah, sudah siap? Itulah hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi antara kelompok 1 sampai kelompok 3 itu presentasinya bagus-bagus dan kalimatnya tersusun rapi. Berarti semuanya mantap. Semuanya mantap. Nah, setelah itu kalau Anda sudah selesai praktek sekarang, Ibu tanya lagi, apakah Anda mempraktikkan larutan yang tadi? Anda punya permasalahan di mana? Atau apakah ada yang Anda paham, terus mana yang Anda tidak paham? Paham, Bu? Dari kelompok 1 paham atau tidak? Paham. Paham. Kelompok 2 paham, kelompok 1? Paham, Bu. Paham. Paham. Kelompok 3? Paham, Bu. Yakin? Tidak ada masalah? Tidak. Oke, kalau tidak ada masalah, berarti saya kembali tepuk tangan atau apresiasi untuk sekarang. Ibu lanjut lagi dengan materi. Materi masih dengan asam dan basa. Aku kasih contoh, ini larutan gula yang tadi Anda praktik. Gula berarti asam atau basa? Berarti dia bersifat basa. Yang Anda konsumsi atau Anda menggunakan dia dalam sehari-hari dalam bentuk minuman atau apapun itu, yang intinya manis-manis. Kalau manis-manis berarti itu dia basa. Terus soda kue, mungkin perempuan sering membantu dia punya orang tua membuat kue, biasa dibuat bahan untuk penambah kuenya itu kan soda juga. Berarti dia fungsinya untuk apa? Mengembangkan adonan. Jadi soda kue ini dia bersifat apa? Asam atau basa? Basa. Soda kue bersifat asam atau basa? Basa. Karena dia rasanya pahit atau dia bersifat asam? Asam. Contoh soda kue yang biasa kalau kamu bikin adonan, kelebihan dari soda kue kamu taruh lebih-lebih, otomatis adonan sudah masak nih, tiba-tiba kue yang tadi kamu makan dia rasa apa? Berarti dia bersifat asam.
Oke, lanjut lagi di rinso. Nah, di sini rinso dia bersifat Asal. Asal. Hah? Kalau dia asam, otomatis dia akan pak. Atau ada yang sudah pernah minum rinso? Sudah pernah rasa? Tapi kalau saya sudah bilang kayak gini, bukan berarti Anda pulang, Anda praktek minum rinso. Itu tidak boleh. Dia sampai tahu nanti ada telepon dong begitu begini langsung. Itu tadi dia bilang saya merasa dia punya rinso itu asam ke basah. Ternyata dia cukup begini langsung dia rasa tuh. Saya tidak tahu, itu tidak tahu. Siapa tahu nanti yang pulang ke rumah dia rasa lagi. Jadi rinso ini dia bersifat basah. Sedangkan yang terakhir yaitu air jeruk. Air jeruk berarti dia bersifat asam. Atau ada yang belum pernah makan jeruk? Sudah. Iya. Berarti semua di sini sudah pernah rasa jeruk. Jeruk manis. Jeruk manis tetap ujung-ujungnya ada asam. Begitu juga dengan ada jenis jeruk yang berbeda-beda, tetapi rasanya tujuannya sama. Rasanya tetap asam. Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Dari kesimpulan yang Anda praktek itu, Anda sudah paham semuanya? Atau ada yang kasih contoh dulu? Atau mungkin ada yang mau bertanya dulu? Ada? Nah, kalau netral itu, yang tadi itu berarti dia bersifat gimana? Larutan apa? Kunyit. Berarti kalau dia netral, asam dengan pahit dia tercampur, maka sehingga dia akan contoh kehidupan sehari-hari saja. Contoh kalau kamu masak ikan atau masak sesuatu begitu, kelebihan kunyit maka dia akan merasa pahit mungkin, atau dia akan merasa terlalu banyak kunyit sehingga dia merasa pahit begitu, ya kan? Iya. Itu contohnya sifat yang berlarutan netral. Jadi netral itu contoh netral laki-laki dengan perempuan. Nah, itu netral. Kalau perempuan dengan perempuan berarti itu bukan netral. Itu artinya apa? Ion H+ dengan ion H- akan bertabrakan, akan tarik menarik. Kalau ion H+ dengan ion H+ tetap dia akan tolak. Kalau minus dengan plus tetap tarik menarik. Ya toh, laki-laki dengan perempuan otomatis tarik menarik kan? Kalau meja dengan kursi, ya toh? Nah, contohnya seperti itu. Sekarang kita punya satu ini musik lagi dulu biar semangat. Tadi praktik tentang larutan asam basa. Oh ya, sebentar saya praktik mana lagi yang mau di praktekkan saya begitu dia ke depan itu seperti apa. Sekarang bisa kita berikan lagu apa yang kamu tahu? Yang kamu tahu berikutnya tentang lagu apa? Apa? Hands up? Mau pakai lagu hands up? Kita refleksi dulu biar
badan tuh dia jangan kaku, kepala tuh jangan tegang, ya. Oke, sekarang kita mau berikan yang pakai musik yang tadi saja, kan? Bisa? Oke, silakan berdiri. Saya agak menjauh dari meja. Tadi tidak tunduk. Semuanya siap? Ya. Semuanya balik ke belakang. Oke. Dengar musik langsung balik arah. Kurang semangat, badannya kurang goyang-goyang. Macam semuanya kaku begitu. Satu kali lagi, semuanya punya badan tuh harus macam seperti tadi. Bisa macam sedikit macam seperti tadi ya. Ya Bu. Yang punya larutan boleh disisipkan. Nah, ini saja biar tidak mengganggu. Jadi setelah kita sudah SBK, otomatis semangat kita sudah mulai kembali. Iya atau tidak? Iya. Oh, ada yang masih ngantuk-ngantuk nih? Tidak. Tidak lagi? Iya. Lagi ini? Kalau sudah semangat lagi atau badannya kembali reaksi seperti es breaking, biasa kalau orang minum es itu kan otomatis dingin, berarti dia punya badan bukan otomatis dia badannya itu akan seperti bulat bulu, dia kaget es jadi, iya toh? Iya. Sekarang kita lanjut di saya tanya kembali lagi, apakah dari praktek yang tadi semuanya sudah mulai paham? Oke, silakan. Ya, ini kan kertas indikator yang tadinya dibilang warna biru. Ini warnanya, yang awalnya warna merah muda dengan biru. Ini indikator, berarti kertas ini dia fungsinya untuk mengetahui larutan-larutan apa saja yang terkandung di dalamnya, mana yang basah dan mana yang asam. Ini indikatornya, ini fungsinya. Fungsinya untuk kertas ini seperti itu. Bisa? Kalau indikator alami, contohnya ini larutan
kunyit. Ini larutan kunyit. Contohnya larutan indikator pertama nih. Dia dicampurkan ke ini larutan apa? Soda kue. Setelah saya campurkan seperti ini, maka dia akan berwarna apa? Yang tadinya soda kue berwarna apa? Putih, putih benih. Setelah dicampurkan dengan indikator, maka terjadilah perubahan warna. Begitu pula kunyit dicampurkan dengan larutan riso. Apakah riso ini kan berwarna apa? Putih apa? Putih apa? Putih itu tulang. Anda punya tulang tidak putih toh? Nah, itulah putih tulang disebutnya. Setelah saya campurkan indikator, atau ini disebut dengan coklat pekat. Bisa? Nah, kemudian saya campurkan lagi dengan jeruk. Jeruk yang tadinya warna Kuning muda. warnanya kuning encer atau kuning muda. Setelah saya campurkan, maka seperti itu. Itu warnanya dari fungsinya dari indikator alami. Ini indikator alami. Sedangkan ini indikator kertas ada juga kertas pH, indikatornya kertas pH. Dia seperti ini, tapi ada dia punya masih satu lembar dia punya warnanya. Jadi contoh di sini ada 4 warna. Berarti kalau saya celupkan di larutan soda kue, maka dia punya warna itu akan berada di angka berapa. Nanti setelahnya kita praktek lagi. Biar praktekkan lagi. Nah, sudah paham semuanya? Paham. Oke. Siapa lagi yang belum paham? Siapa lagi? Ismail lagi. Siapa? Elimus? Saya tanya kembali. Apa itu asam? Apa itu asam? Saya refleksikan Anda punya apa itu asam? Kan dari tadi sudah di materi, sudah masuk di praktik, mana asam, mana basa. Sekarang saya tanya lagi, apa itu asam? Oke, Isma. Asam adalah suatu zat yang bila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidrogen H+. Oke, tepuk tangan. Kalau basa? 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 Korea? Elimu kayak siapa? Rando? Basa? Oke, Aulia, silakan. Basa adalah suatu senyawa yang bisa dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH. Oke, jadi yang pertama gimana? Coba ulangi lagi. Yang lain dengar tidak? Yang lain tidak dengar. Coba ulangi lagi. Kelompok 1 dengar atau tidak? Tidak, Bu. Kelompok 3? Tidak. Nah, boleh ulang. Jadi Basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH. Jadi, oke. Asam dan basa. Sudah semuanya? Apakah anak-anak mempelajari larutan asam basa? Sudah paham? Sudah paham. Bahagia atau tidak? Bahagia. Atau Anda ingin tahu lebih banyak atau tidak? Kalau mau ingin tahu lebih banyak, maka nanti Ibu akan memberikan tugas individu. Ya? Oke.
Kalau begitu silakan kumpul tugas LKPD. Silakan. Ada ini. Ini sudah? Selesai? Jadi masing-masing kelompok ya yang kumpul. Masing-masing kelompok yang kumpul. Satu orang. Nanti masing-masing saja bawa. Ya. Oke, terima kasih. Mana yang punya kertas lamus dari mana? Kertas lamus. Nomor ini. Sekarang untuk melanjutkan materi sebelumnya, Ibu mau tanya, apakah Anda senang untuk apakah Anda senang menerima materi larutan asam basa atau tidak? Senang. Senang yakin? Ya. Kenapa Anda senang? Karena dapat mengetahui. Karena angkat tangan. Boleh berdiri? Karena Dapat mengetahui larutan dari asam dan basa. Seperti Ada larutan gula dan air jeruk. Itu sudah satu larutan. Oke, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Ada lagi? You know? Oke. Isma. Saya karena bisa praktek, bisa mengetahui yang mana asam dan yang mana basa. Oke, terima. Ayo. Caca. Ali. Elihud. Berdiri saja. Oke. Bisa? Oke. Harus berani. Karena Anda sudah mempraktikkan, maka Anda harus mengetahui itu seperti apa. Supaya Anda pulang kasih tahu mama itu larutan bahasa itu fungsinya seperti itu, artinya juga seperti itu ya. Boleh? Jadi Anda merasa senang karena Anda harus mengetahui mana asal dan mana basa. Itu senang atau tidak? Senang. Oke. Karena bisa mengetahui asal dan basa. oke, tepuk tangan. Sekarang kalau Anda senang, Anda bahagia, berarti ya, karena kalian sudah bahagia untuk menerima materi asam dan basa, maka Ibu akan menyimpulkan
materi tersebut. Jadi di sini kenapa Anda harus mengetahui asam dan basa? Supaya di manakala Anda menggunakan bahan-bahan tertentu, Anda bisa tahu. Nah, itu yang disebut dengan materi yang Anda dapat di sekolah atau di kelas. Oh iya, ternyata asam itu dia seperti ini. Oh iya, ternyata basa itu dia seperti ini. Dan ternyata netral yang tidak bisa berubah warna contohnya seperti ini. Paham? Itu yang disebut dengan larutan asam dan basa. Sekarang Ibu mau mengendari sebelum Ibu setelah Ibu memberikan materi, memberikan sedikit motivasi untuk anak-anakku atau nasihat sebelum Anda kembali ke rumah. Bisa? Bisa. Yang biasa apa? Begadang-begadang. Usahakan kurangi begadang. Ya, kenapa? Itu karena supaya menjaga Anda punya imun daya tahan tubuh pada saat ke sekolah. Dengar ya? Ya, Bu. Atau mungkin ada yang di rumah dia suka membentak, dia punya orang tua. Itu tidak boleh sama sekali. Ikuti saja. Otomatis kalau kamu bentak, kamu melawan, tetap dapat, atau mungkin kamu dapat suruh malas, terus pergi sekolah minta uang jajan, ya otomatis tidak dikasih uang jajan. Karena apa? Karena malas. Jadi kamu sebagai anak sekolah harus rajin sekolah, bantu orang, banyak fungsikan itu dulu. Bisa? Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Iya. Tidak ada. Berarti sudah aman semua, sudah fix semua nih. Kalau begitu Ibu mau membagikan ini yang dinamanya kertas stick note. Jadi Ibu mau membagi per satu anak. Jadi Anda masing-masing menempelkan di papan tulis. Bisa? Bisa, Bu. Anda tulis dalam kertas ini apa saja yang Anda mau tulis di kertas. Mau rasa bahagia kah, rasa senang, atau dalam hari ini saja untuk menerima pelajaran. Bisa? Bisa, Bu. Semua ini pasti bisa. Iya. Sekarang saya bagi dulu. Nih, satu orang satu. Jangan langsung ditulis ya. Apa yang kamu rasa senang hari ini? Nih. Kalau sudah berarti Anda tempelkan di papan tulis. Jadi ini yang disebut dengan stick note test. Boleh bantu bagi? Boleh berdiri berbagi kita teman-teman. Kurang. Jadi tulisnya di depan sini ya. Tulisnya di depan sini. Nanti ada lemnya di belakang. Tulis Anda punya kata-kata di hari ini. Apakah Anda rasa senang dengan materi hari ini atau tidak? Nanti ditempelkan di papan tulis. Kurang?
Langsung tempel ya, tulis langsung tempel. Ya. Tempel saja. Oh, satu kelompok satu saja, atau? Oh ya, satu kelompok maju. Ya, nanti satu kelompok maju ya. Berarti ini kelompok 2 maju. Boleh, kelompok 2 maju. Ikuti Isma. Sudah tulis berarti langsung tempel. Pokoknya tulis saja yang Anda rasa senang untuk menerima materi hari ini. Apakah Anda rasa puas atau kurang atau bagaimana? Nah, makanya itu tulis di kertas supaya tempelkan di depan papan tulis. Ayo gerakan. Sudah, tempel sudah. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1? Ya. Tempel saja. Sembarang tempel itu bebas. Oke, kalau kelompok 1 sudah berarti kita lanjut di kelompok yang dari kelompok 2 sudah berarti kita lanjut di kelompok yang dari sudah kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Wah. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, sudah. Kelompok 1 yang sudah siap, silakan Anda berdiri, tempelkan Anda punya kertas. Ayo. Kelompok 3 sudah. Sudah. Caca sudah. Kamu sudah. Sekarang kita lanjut di kelompok 1. Ya. Ya. Tanpa sembarang tempat saja. Oke, jadi inilah yang saya maksud supaya Anda, Ibu baca mana yang rasa bahagia,
mana yang kurang bahagia di hari ini. Bisa? Oke, sekarang ibu baca ya. Ini mulai dari sini. Saya merasa bahagia. Ini siapa punya? Jujur. Oke. Siapa Aldi merasa bahagia di hari ini karena dia bisa menerima materi pelajaran tentang asam basa. Sekarang ibu baca lagi. Saya senang sudah mengikuti materi hari ini. Siapa punya? Oke, tepuk tangan. Oke, itu saja untuk hari ini. Kita punya materi tentang larutan asam basa. Supaya pulang Anda bisa mengetahui, oh iya, ini asam dan itu basa. Supaya sampaikan ke mungkin teman atau teman. Jadi untuk yang berikutnya, pertemuan yang berikutnya, kita pelajari tentang setelah larutan asam basa menggunakan kertas lakmus. Minggu depan pertemuan berikut kita lagi mempelajari tentang masih dengan larutan asam basa dengan kertas kertas indikatornya pH. Bisa? Bisa. Supaya Anda bisa tahu kertas pH-nya fungsinya untuk apa. Jadi Anda bisa bedakan mana alami, mana indikator alami, mana indikator kertas lakmus, mana indikator pH. Oke. Itu saja pertemuan hari ini. Untuk ketua kelas, boleh pimpin doa kita dalam hari ini untuk persiapan kita pulang. Ketua kelas boleh maju ke depan. Ya baik buat teman-teman serta guru, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Itu saya minta buat semua kita bersatu dalam doa. Seperti biasa kita berdoa sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih. Ketua kelas boleh arahkan kita dalam siap duduk. Sebelum Anda beralih ke luar, Anda siapkan Anda punya buku-buku dulu. Ini pada Anda punya buku. Oke, sudah? Boleh, silakan. Duduk. Duduk benerannya, duduk siap. Berdiri. Bersalam kepada Ibu Guru. Bersalam mulai. Selamat siang semuanya. Kembali. Dari sini. Siapkan tas langsung pulang. Terima kasih.